Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Sifa Asyukriyah. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Sejak saya keluar SD, mau masuk kelas 1 SMP, saya dititipkan oleh ibu saya di pondok pesantren. Setelah saya dititipkan di pondok pesantren, ibu saya pergi bekerja ke Arab Saudi. Jadi sampai sekarang saya belum bertemu dengan ibu saya. Sudah berapa tahun belum bertemu ibu? Mohon maaf. Sudah lama sekali. 5 tahun ada? Ya. Nah, waktu saya masuk pondok pesantren itu ayah saya, setahu saya itu bekerja ya di Bogor. Tapi saya belum pernah gitu ketemu sama ayah saya. Terus udah pas saya kelas 3. Pas saya kelas 3 SMP, kata ibu saya, ayah saya sudah tidak ada. Terus saya kaget kan ya gitu, tahu ayah saya tidak ada. Saya sedih karena ada beberapa momen yang dimana saya ingin bertemu sekali dengan orang tua saya. Pengen banyak cerita kepada ayah saya. Terus ketika saya di pondok pesantren, saya tidak pernah dijenguk oleh siapapun. Tidak ada keluarga, tidak ada nenek. Bahkan saya tidak tahu kabar mereka bagaimana. Bahkan yang menurut saya sedih sekali, Ustadz, waktu itu hari raya Idul Fitri, semua teman-teman saya di pondok itu pada pulang kan ya ke rumah, kumpul sama keluarganya. Sementara saya di asrama sendirian. Saya nggak pulang. Saya nggak pulang ke rumah karena di rumah kan tidak ada siapa-siapa ya. Saya di pondok aja sendirian. Namun di situ saya nggak benci sama keluarga saya. Saya sabar, terus berusaha buat modain yang terbaik buat mereka. Saya juga terus belajar supaya jadi anak yang berprestasi, bisa membanggakan ibu saya. Saya suka mengikuti lomba. Saya suka ikut pidato sama musabaqah syarhil Quran, Ustadz. Nah, saya juga sekarang lagi berjuang untuk menghafal Al-Quran. Nah, pertanyaannya saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana caranya agar saya tetap bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua saya, meskipun ayah sudah tiada dan ibu saya jauh di luar negeri. Apakah doa dan amal-amal saya bisa benar-benar sampai kepada mereka, Ustadz? Tayuri kan sering baca Al-Quran dan sekarang sedang menghafalkan Al-Quran. Ada surat apa yang paling favorit yang sering dibaca? Surah An-Naba, Ustadz. Boleh kita dengarkan suaranya? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun,
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunda, anak itu adalah titipan dari Allah. Anak itu adalah amanah dari Allah, anugerah dari Allah yang harus kita jaga dengan segala kebaikan yang kita hadirkan. Teh Yuri tentu tidak mudah. Harus tumbuh besar di tengah kondisi keluarga yang mungkin sangat berat ujiannya. Tapi yang harus kita pahami sebagai seorang anak, kita tidak bisa milih orang tua kita siapa, betul? Kita tidak bisa minta orang tua kita seperti apa. Itu adalah takdir mubram, ketentuan Allah yang kejadiannya tidak melibatkan usaha kita. Allah yang beri, Allah yang kasih. Maka pertama, Teh Yuri jangan pernah ada perasaan benci sama orang tua. Jangan pernah ada perasaan menyesal jadi anak dari orang tua yang seperti itu. Jangan. Bagaimanapun beliau adalah siapa? Orang tua kita. Doakan semua kebaikan yang pernah beliau lakukan. Maafkan jika ada kesalahan yang pernah beliau lakukan. Sekarang Teh Yuri mondok, belajar di pesantren, itu adalah cara terbaik untuk membahagiakan orang tua. Dan catat baik-baik ya, orang tua kalau sayang sama anak, jangan hanya sibuk menyiapkan materi dalam urusan harta, tapi sibuk juga menyiapkan iman dan ilmu untuk anak kita. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat seseorang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sebagaimana Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Teh Yuri, berbaktilah sama orang tua. Tapi kan ayah saya sudah tidak ada. Apakah bisa saya berbuat baik sama orang tua saya yang sudah tidak ada? Bisa. Ada 4 kebaikan seorang anak untuk orang tua yang telah wafat. 1, doakan. Anak, semua para anak jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. 2, lanjutkan kebiasaan baik orang tua.
sekarang Teh Yuri ngafal Quran, sekarang Teh Yuri belajar agama. Catat, bagi orang tua dapat pahala atau tidak? Teh Yuri jadi anak yang soleh, bagi orang tua ada pahala tidak? 3, sambungkan silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Dan yang keempat, sedekahkan atas nama orang tua kita. Percayalah, tidak akan pernah berhenti kebaikan kita untuk orang tua kita. Walaupun orang tua kita telah meninggal, tetap akan sampai doa kita kepada orang tua. Apalagi kalau kita jadi anak yang soleh. Karena kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalasin. Apabila manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin solihin yad'ulah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, doanya anak soleh yang tidak pernah berhenti mendoakan. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang senantiasa membahagiakan orang tua kita. Teh Yuri semangat. Salam buat mama yang sedang di Arab Saudi. Yakin mama sangat bangga dengan Teh Yuri yang tumbuh besar jadi anak yang solehah, jadi anak yang pintar. Doakan terus ayah almarhum dan doakan juga mama. Semoga Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini tentang seorang anak bernama Yuri Siva Asyukriyah. Ia lahir dari keluarga sederhana dan sejak kecil sudah mengenal kata rindu. Ketika teman-teman seusianya masih bisa memeluk ibunya setiap hari, Teh Yuri justru harus belajar melepaskan. Sejak keluar SD, ia dititipkan di pondok pesantren, sementara ibunya pergi merantau ke Arab Saudi untuk bekerja. Dan sejak saat itu, sudah 5 tahun lamanya ia belum pernah bertemu dengan ibunya. Ayahnya, yang dulu bekerja di Bogor pun tak sempat ia temui. Hingga suatu hari, kabar duka datang, ayahnya telah tiada. Tidak ada perpisahan, tidak ada pelukan terakhir, hanya air mata dan doa yang mengiringi kepergian seorang ayah yang tak sempat ia kenal dekat. Dan yang paling berat adalah hari-hari Idul Fitri di pondok pesantren. Ketika semua teman-temannya pulang, berkumpul, tertawa, berfoto bersama keluarga. Yuri hanya duduk sendiri di asrama, menatap langit, menahan rindu yang tak bisa disampaikan. Namun di tengah sepi itu, ia tidak marah pada takdir. Tidak membenci orang tuanya. Ia justru bersabar, dan memilih untuk terus berjuang. Belajar, berprestasi, mengikuti lomba-lomba pidato dan musabakoh syarhil Quran. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Suatu hari, ia bertanya kepada Ustadz dengan suara bergetar. Bagaimana caranya saya tetap bisa berbakti kepada orang tua saya? Meskipun ayah sudah tiada, dan ibu jauh di negeri orang, apakah doa dan amal saya bisa sampai kepada mereka? Pertanyaan yang sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Dan Ustadz pun menjawab dengan penuh kasih. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Tidak bisa meminta seperti apa mereka harusnya. Karena semua itu adalah takdir Allah, takdir mubrom, yang tidak bisa kita ubah. Maka jangan pernah menyesal. Jangan pernah membenci. Dan jangan pernah berhenti mendoakan. Bagaimanapun keadaannya, orang tua tetaplah orang tua. Mereka mungkin jauh, mereka mungkin telah tiada. Bagaimanapun keadaannya, orang tua tetaplah orang tua. Mereka mungkin jauh, mereka mungkin telah tiada, tapi ikatan hati antara anak dan orang tua tidak pernah terputus oleh jarak, waktu, atau kematian. Ada 4 cara agar kita tetap bisa berbakti kepada orang tua, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Pertama, doakan mereka. Jangan pernah lewat 1 hari pun tanpa menyebut nama mereka dalam sujudmu. Karena doa seorang anak yang saleh adalah cahaya yang sampai ke alam kubur. Kedua, lanjutkan kebaikan mereka. Kalau dulu ayah suka bersedekah, lanjutkan. Kalau ibu suka membantu orang, teruskan. Dan ketika Teh Yuri belajar Al-Quran, setiap huruf yang ia hafal akan menjadi pahala yang mengalir juga untuk orang tuanya. Ketiga, sambungkan silaturahmi dengan sahabat dan keluarga orang tua. Datangi mereka, doakan mereka. Karena itulah bentuk bakti yang membuat nama orang tua terus harum. Keempat, sedekahkan atas nama orang tua.
Berikan makanan, Al-Quran, atau amal lainnya atas nama mereka. Percayalah, pahala itu akan sampai. Karena Rasulullah bersabda, ketika seseorang meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Ustadz juga berpesan, bagi para orang tua, kalau sayang pada anak, jangan hanya menyiapkan harta, tapi siapkan juga iman dan ilmu. Karena yang mengangkat derajat manusia bukan kekayaan, melainkan keimanan dan ilmu yang Allah berkahi. Dan bagi para anak, berbaktilah selama orang tua masih ada. Dan jangan berhenti mendoakan ketika mereka sudah tiada. Karena cinta sejati antara anak dan orang tua tidak pernah berhenti hanya karena kematian. Teh Yuri kini terus melangkah. Ia masih di pondok pesantren, masih belajar, masih menghafal ayat demi ayat. Masih berjuang untuk membanggakan ibunya yang jauh di tanah rantau. Dan terus mengirim doa untuk ayahnya yang telah berpulang. Di setiap malam, di antara lantunan ayat yang ia hafal, terselip nama ayah dan ibunya. Dan di setiap sujudnya, ada harapan agar Allah mempertemukan mereka kembali di surga. Dalam keadaan bahagia, tanpa jarak, tanpa perpisahan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kasih sayang tidak diukur dari seberapa sering bertemu, tapi dari seberapa tulus doa yang dipanjatkan. Bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang bersama, tapi tentang saling menguatkan, walau dari kejauhan. Dan bahwa menjadi anak yang berbakti tidak harus dengan materi, tapi cukup dengan doa, kesabaran, dan kebaikan yang terus mengalir. Semoga kita semua bisa seperti Teh Yuri, tetap tegar di tengah ujian, tetap lembut di tengah kesepian, dan tetap yakin bahwa setiap doa yang keluar dari hati seorang anak akan sampai, meski melintasi lautan, bahkan menembus langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.